membuat daftar pustaka, mestinya itu udah di luar kepala. Saya tidak tahu ada juga mahasiswa yang seperti itu. Oke, kita ngebut bahasa Indonesia ragam ilmiah. Kalau di buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa, bahasa Indonesia ragam ilmiah itu ragam bahasa yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat ilmiah. Seperti kita sekarang ini, kegiatan belajar mengajar ini kegiatan yang bersifat ilmiah loh. Tapi di buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa, ranah bahasa Indonesia ragam ilmiah itu contoh-contohnya ditulis, arah penjelasannya ditulis. Padahal bahasa Indonesia ragam ilmiah itu kan tidak hanya digunakan untuk tulisan, tapi juga untuk lisan. Di perguruan tinggi juga digunakan untuk lisan kan, seperti yang Bu Titik jelaskan tadi, misalnya kuliah seperti ini, kemudian ujian lisan, seminar, kemudian ujian proposal, seminar proposal, ujian skripsi, misalnya yudisium, wisuda, rapat senat, rapat dosen, rapat macam-macam itu di ranah kegiatan resmi harus menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah gitu, lisan. Ya lisan. Makanya Bu Titik kadang-kadang itu kalau mengajar bahasa Indonesia itu seperti pakai kacamata kuda gitu, harus on the track, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu. Padahal Bu Titi aslinya kan orang seni gitu, orang sastra gitu kan. Sastra itu kan ada jurusan sastra modern dan linguistik gitu. Dasarnya memang kita diberi bekal yang sama. Di semester 5 baru kita mengambil jurusan sastra dan linguistik. Dan begitu itu sastra. Kalau di FIB mengajar teater, kajian drama, pengantar ilmu sastra, penulisan kreatif sastra, seminar sastra, dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang Bu Titik kalau ngajar di mata kuliah sastra itu merasa merdeka gitu, bisa rotok nyeletuk sedikit gitu. Rotok itu juga nggak bisa, nggak boleh, tidak boleh sebenarnya, karena sekarang Bu Titik sedang ngajar bahasa Indonesia gitu. Nah, nanti saya akan mengkombinasikan contoh-contoh dengan penggunaan bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan sekarang ini contohnya kan waktu kita komunikasi ini, waktu Bu Titik mengajar, Bu Titik berusaha menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah lisan gitu. Kita masuk ke yang di buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa, ranah tulis gitu ya. Yang pertama naskah. Naskah itu bisa artikel, makalah, laporan penelitian, laporan PKL, laporan magang. Artikel ini yang nanti Anda buat gitu. Nah, membuat artikel yang paling mudah itu sebenarnya konversi. Tapi dikatakan mudah ya tidak. Sebelum Anda ujian skripsi, Anda harus menyerahkan artikel. Artikel yang Anda serahkan sebagai syarat ujian skripsi itu dari konversi skripsi Anda gitu. Jadi ceritanya sekarang latihan mengkonversi, tapi karena Anda belum membuat skripsi, jadi skripsi orang lain dulu gitu. Makanya saya serahkan. Apa jurusannya bebas Bu? Bebas. Skripsinya diambil bebas Bu? Bebas gitu. Nanti kalau yang makalah kelompok itu diserahkan pas UTS, kalau makalah pribadi nanti waktunya agak panjang diserahkan pas UAS gitu ya. Yang perlu dikerjakan dengan segera itu makalah kelompok. Anda masih punya waktu sekarang pertemuan 4, pertemuan 5, 6, 7. Punya waktu 1 bulan, persis 1 bulan dari sekarang untuk menyelesaikan makalah kelompok gitu. Artikel gitu. Artikel Anda itu harus submit. Kalau dulu itu apa ya, persyaratannya itu agak berat gitu. Kalau sekarang cukup submit di jurnal tertentu, Anda sudah bukti submit itu
diunggah gitu, Anda sudah bisa ujian skripsi, jadi agak dipermudah sedikit gitu. Kasihan kalau mahasiswa nunggu dimuat dulu baru boleh ujian skripsi, ya target lulus 3,5 tahun nggak mungkin lah kalau seperti itu. Tapi kalau hanya submit itu bisa gitu. Minggu depan kita bicarakan trik-triknya gitu. Kemudian makalah, sebenarnya konversi itu saya berharap bentuknya artikel saja. Artikel yang dipresentasikan kan juga tidak apa-apa. Sama dengan makalah kan 11-12 tidak terlalu berbeda antara artikel dengan makalah, hanya formatnya mungkin kalau artikel di jurnal dimuat 2 sisi, kalau makalah tidak, tapi secara keseluruhan tuh mirip, sama, hampir sama gitu. Sebagai latihan saja tidak apa-apa. Laporan penelitian, skripsi Anda itu bentuknya laporan penelitian. Jadi buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa itu diformat untuk laporan penelitian mulai mahasiswa S1 sampai mahasiswa S3. Jadi mulai skripsi, tesis, disertasikan. UNED punya S1, S2, S3. Jadi formatnya sebenarnya sama. Kalau toh ada perbedaan, tidak signifikan gitu loh, substansinya sama. Nanti kita bicarakan kalau kita membicarakan KTI ya. Kemudian laporan PKL, laporan magang itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia Rekam Ilmiah. Nanti semester 5 Anda punya hak untuk magang gitu. Kemudian surat-surat resmi. Surat-surat resmi itu kalau semester lalu itu titik tawarkan karena tidak masuk di materi bahasa Indonesia. Tapi Bu Titik itu mikirnya gini, Bu Titik kan dulu ngajar surat menyurat di ekonomi ya, 1 semester surat menyurat bahasa Indonesia di ekonomi itu 1 semester, sekretaris ya, di jurusan di jurusan sekretaris itu 1 semester gitu. Terus akhirnya Bu Titik terlalu banyak ngajar, saya alihkan ke orang lain, tapi kan ilmunya masih ada gitu. Nah, paling tidak menurut Bu Titik itu Anda bisa membuat surat lamaran yang benar, bekal Anda nanti. Kemudian yang kedua, paling tidak Anda bisa membedakan surat resmi institusi pemerintah dan surat resmi institusi swasta. Jadi jangan sampai Anda sudah sarjana, nanti kerja hari pertama dimintai tolong membuat surat, tolah-toleh kayak ketek ketulup gitu. Nah itu malu-maluin, malu-maluin, tidak boleh ya, memalukan institusi gitu. Terus kalau Anda mikir, Bu Titik buku surat menyurat kan di Gramet ada, di banyak gitu ya, monggo silahkan. Tapi paling tidak kan kalau Bu Titik yang menyampaikan kan simpel gitu, hanya 1 kali tatap muka. Tapi mungkin nanti harus ada tambahan tatap muka kalau tidak cukup waktunya ya. Dan Anda tidak harus menerima kalau Anda membutuhkan, oh ya Bu Titik saya membutuhkan, silakan koordinator nanti yang berbicara dengan Bu Titik. Tapi ini tidak masuk di materi bahasa Indonesia, Bu Titik sedekah ilmu saja. Kemudian yang kedua, skripsi, tesis, disertasi, iya sudah Bu Titik jelaskan. Nanti laporan penelitian Anda nanti dipakai untuk skripsi Anda. Kemudian laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah. Laporan pekerjaan yang berbentuk surat itu seperti apa? Seperti misalnya besok Titik HISKI, Himpunan Sarjana Kesejahteraan Indonesia Komisariat Jember mengadakan webinar ya, webinar rutin bulanan gitu. Kan mesti ada pembicara. Untuk minta seseorang menjadi pembicara itu kan harus dikirim surat. Tidak boleh telepon seenaknya, harus ada surat resmi dari institusi, dari ketua HISKI yang diketahui oleh dekan FIB misalnya begitu. Nah, surat ke pembicara itu bisa dipakai sebagai bukti ke institusi beliau bahwa saya memberi materi di institusi lain gitu. Nah, akhirnya yang dimintai menjadi pembicara itu membalas suratnya bahwa kami bisa menjadi pembicara misalnya nego tanggal berapa, bulan berapa, pukul berapa bisanya, bla bla bla. Surat menyurat itulah yang merupakan laporan pekerjaan dalam bentuk surat.
Oke, kemudian yang dalam bentuk naskah seperti apa? Ya, kalau webinar kan ada laporan kegiatannya kan. Yang pertama ada tornya, sebelum kegiatan itu kita membuat tor. Setelah kegiatan kita membuat laporan. Ya, laporan itu nanti yang kita lampiri surat-surat, kita lampiri daftar hadir, kita lampiri daftar penerimaan HR pembicara, kita lampiri daftar penerimaan, misalnya ini ada hubungannya dengan laporan keuangan nanti, apa, jadwal, materi dan sebagainya begitu. Itu dalam bentuk naskah. Tidak hanya dalam bentuk naskah, karena ada laporan keuangan, nanti laporan keuangan bisa bisa juga masuk ke lapor, kalau webinar bisa. Jadi kan ada misalnya kalau ditransfer HR-nya, bukti transfernya itu dilampirkan dan sebagainya gitu. Itu juga menggunakan bahasa Indonesia rekam ilmiah karena forumnya forum ilmiah gitu ya. Kemudian laporan pertanggungjawaban, iya ini termasuk tadi itu laporan pertanggungjawaban itu bisa laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan pemegang saham. Laporan kegiatan itu bisa misalnya kemarin rekonstruksi kurikulum gitu, kegiatannya tornya rekonstruksi kurikulum, tidak ada pembicara dari luar, tapi ada tor, kemudian ada daftar hadir dan sebagainya. Nanti ada HR untuk dosen-dosen yang merekonstruksi kurikulum, itu masuk juga laporan kegiatan gitu, kegiatan jurusan. Kalau pemegang saham tidak tahu ya, pastilah di institusi BUMN misalnya itu kan ada pemegang saham, misalnya laporan pemegang saham yang sifatnya resmi juga harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Oke. Kemudian ciri-ciri bahasa Indonesia rekam ilmiah. Kalau di buku bahasa Indonesia itu ada 8 ciri ya. 8 ciri itu setahu Bu Titi ciri-ciri yang paling lengkap gitu. Bahasa Indonesia untuk mahasiswa itu kan buku ajar ya, yang buku ajar itu sifatnya kompilasi dari beberapa buku gitu. Kalau Anda melihat daftar pustaka di buku ajarnya bahasa Indonesia untuk mahasiswa itu banyak referensinya. Nah, posisi kita sekarang jangan berpikir buku siapa lebih bagus dari buku siapa gitu. Kita tidak punya hak untuk menilai seperti itu karena setiap buku itu punya hak atas kekayaan intelektual. Jadi waktu beliau menuangkan idenya dalam sebuah buku itu sudah dalam tanda petik sempurna pada kondisi itu gitu. Kalau kalau ternyata di buku lain ada informasi lain yang lebih, ya anggap itu sebagai tambahan informasi. Oleh karena itu di buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa itu ada 8 ciri gitu. Cendekia, lugas, jelas, padat, formal, gagasan sebagai pangkal tolak, penggunaan istilah teknis dan konsisten. Kita cermati satu persatu ya. Cendekia. Cendekia itu kalau di buku bahasa Indonesia didefinisikan bahasa yang digunakan mampu mengungkapkan hasil berpikir logis gitu. Kalau Bu Titik boleh meringkas, bahasa yang digunakan masuk akal gitu. Logis itu kan masuk akal. Jadi pilihan kata yang digunakan itu masuk akal gitu. Apakah ada pilihan kata yang digunakan tidak masuk akal? Ada. Bu Titik akan memberi contoh lisan aja ya. Misalnya pembawa acara yudisium gitu ya. Misalnya saja. Saya beri contoh sekaligus banyak gitu. Untuk menyingkat waktu, kita injak acara berikutnya, yaitu sebutan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Waktu dan tempat kami persilakan. Blah, itu ada tiga kesalahan yang tidak masuk akal. Kesalahan yang pertama, untuk menyingkat waktu. Waktu itu tidak bisa disingkat, tapi bisa dihemat. Jadi satu hari itu sampai kiamat 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jadi tidak bisa disingkat, tapi bisa dihemat. Dihematnya bagaimana?
Pembawa acara resmi itu tidak perlu intermezzo. Kalau Anda mau latihan menjadi pembawa acara, tidak perlu mengomentari pidato orang, sambutan orang. Itu tidak usah gitu. Tidak perlu mengomentari. Hadirin sekalian, demikian tadi sambutan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tentang bla bla bla. Kalau tentangnya salah, runyam gitu, parah gitu. Jadi yang pertama itu waktu bisa dihemat dengan pembawa acara tidak perlu terlalu banyak intermezzo gitu. Kemudian menginjak acara berikutnya, diinjak itu lantai bukan acara gitu. Itu juga pilihan kata tidak logis gitu. Tidak perlu. Acara berikutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Kami persilakan. Kita pakai intonasi saja, kami persilakan. Kalau mau lengkap, ditulis. Yang terhormat Profesor Dr. Soekarno M. Lid, kami persilakan. Begitu. Harus ditulis. Jangan sampai pembawa acara resmi itu berimprovisasi tanpa tulisan. Riskan. Jadi kalau Bu Titik dulu kan sampai hampir menjadi Wadek 2, Bu Titik itu masih sering jadi pembawa acara. Kalau ada acara di Lemlit, kemudian pembawa acara tidak ada Bu Titik, tiba-tiba Bu Titik sebagai peserta itu dicomot. Sampai jadi pembawa acara gitu. Iki acara ini apa gitu? Iki acara ini ditutup plek ya. Bu Titik puluhan tahun jadi pembawa acara bisa sih. Tapi sebenarnya harusnya, tapi tetap aja meskipun waktu, saya kasih waktu aku 5 menit. Yang jadi pembicara siapa, sambutannya siapa, ini siapa, nama lengkapnya apa, gelarnya apa, saya tulis dulu. Paling tidak saya tulis itu gitu. Tapi kalau yang awal-awal itu harus misalnya yang terhormat bla 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 itu ditulis gitu. Yang terhormat siapa. Kemudian marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tulis semua gitu. Harus ditulis. Kalau tidak, pas Anda pengen alam masa sih yang marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita aja masa ditulis betitik. Pas ternyata pesertanya ratusan, begitu Anda berdiri, Anda grogi, blank, nggak bisa ngomong apa-apa, tolah di depan orang banyak, oh bisa pembawa acara ini kok gak ngomong-ngomong gitu, padahal grogi gitu. Pembawa acara yang profesional pun diharapkan menulis itu meskipun pada akhirnya tidak dibaca gitu. Jadi kalau Anda mau latihan jadi pembawa acara itu gitu, 2 kali 24 jam yang akan dibaca harus disiapkan gitu. Termasuk misalnya itu tadi, acara berikutnya sambutan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang terhormat Profesor Dr. Soekarno M. Lid, kami persilakan gitu. Atau Pak main intonasi. Acara berikutnya sambutan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, kami persilakan gitu, nggak apa-apa. Itu contoh. Kalau pilihan katanya tidak logis, tidak masuk akal, itu juga bukan bahasa Indonesia ragam ilmiah, tidak cendekia gitu. Cendekia itu kan yang diberi label cendekia itu kan orang sekolahan gitu ya. Orang yang berpendidikan gitu kan. Orang yang berpendidikan itu diharapkan pilihan katanya itu logis gitu. Logis kalau nanti minggu depannya lagi kita membicarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tahu situasi dan kondisi gitu. Jadi kalau omong-omongan ngobrol dengan temannya tidak menggunakan bahasa formal, ya masuk akal, itu logis gitu. Itu cendekia juga. Cendekia dalam pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nanti kita bicarakan minggu depan. Kemudian yang kedua, lugas itu bermakna harafiah, tidak bermakna ganda. Kalau Bu Titik kuliah luring waktunya banyak, Bu Titik mau memberi contoh lucu-lucu, tapi sekarang waktunya tidak terlalu banyak gitu. Bu Titik tidak bisa memberi contoh yang yang dalam tanda petik lucu-lucu. Bu Titik dulu kan sering dengan teman-teman keliling gitu ya, memberi pelatihan ke guru-guru SD, SMP, SMA, dengan teman-teman FKIP. Salah satu materinya bahasa Indonesia ragam ilmiah gitu. Lah bahasa Indonesia itu seringkali
materinya diberikan setelah makan siang gitu. Bisa membayangkan setelah makan siang, kenyang, ngantuk gitu lah. Habis itulah Bu Titi memainkan peran, contohnya lucu-lucu gitu. Tapi kalau sekarang pagi, Anda masih segar, jadi tidak perlu lucu-lucu. Makna harafiah itu makna denotatif ya. Makna seperti yang ada di kamus, tidak makna konotatif. Makna konotatif itu biasanya dipakai dalam karya sastra gitu. Jadi kalau misalnya mau membicarakan mawar, ya mawar sebagai bunga gitu. Tapi kalau dalam karya sastra, mawar itu kan bisa berarti gadis cantik, pemberani dan galak gitu. Mawar itu konotasinya itu karena merah itu pemberani. Cantik karena mawar itu bentuknya itu bagus-bagus gitu. Kalau mawar merah itu mesti mawar itu bentuknya bagus-bagus gitu. Cantik jadinya mesti gadis cantik gitu. Galak karena ada durinya gitu. Kalau megang mawar tidak hati-hati dia akan tertusuk duri. Lah kalau di karya sastra bisa jadi makna ganda, bisa macam-macam gitu. Tapi kan karya tulis ilmiah tidak boleh, harus bermakna harafiah. Bu Titi pun saya melangkah ke sini ya, ke sini ya, ke formal dan objektif sekalian. Karya sastra itu, karya ilmiah itu harus bersifat harafiah, menggunakan bahasa denotatif, dan pilihan katanya formal itu. Harafiah itu melihat kamus. Kalau mau tahu pilihan kata yang kita gunakan itu formal atau tidak, kalau Anda tidak yakin, lihat kamus. Bu Titi itu selalu begitu. Lah kamus bahasa Indonesia itu sekian. Berapa ribu halaman sekarang ya? Berapa juta kata di kamus besar bahasa Indonesia? Ya nggak apa lah Bu Titi. Apalagi sekarang sudah mulai agak uzur gitu. Nggak apa. Tidak perlu malu melihat kamus gitu. Sekarang kan sudah ada kamus digital ya. Sudah ada yang bisa langsung dibuka kalau ragu-ragu. Misalnya yang paling sederhana, bisa dan dapat gitu. Formalnya yang mana? Dapat gitu. Meskipun Bu Titik kadang-kadang juga lupa menggunakan bisa. Bisa itu kan bisa itu dapat diartikan racun gitu kan. Jadi artinya kan dapat dan racun gitu. Karena artinya lebih dari satu, itu bermakna ganda gitu, tidak formal gitu. Yang formal apa? Dapat. Terdiri dari atau terdiri atas? Terdiri atas. Terdiri dari boleh Bu? Boleh. Tapi formal untuk karya tulis ilmiah terdiri atas. Nah itu kalau ragu-ragu tuh lihat kamus. Banyak hal. Mahasiswa seringkali tidak langsung saya betulkan gitu ya, deskripsi itu misalnya stereotip itu ada yang pakai kak stereotype gitu ya pembacaannya. Kalau itu bahasa asing penulisan itu formal gitu. Kalau stereotip belakangnya tidak ada e-nya, itu biasanya saya blok merah kemudian saya beri catatan, lihat kamus gitu. Di kamus itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia itu stereotip terakhir itu P gitu. Nah yang seperti itu lihat kamus. Jadi tidak mau langsung dibetulkan. Kalau langsung dibetulkan tidak tahu salahnya nanti. Oleh karena itu saya sarankan lihat kamus. Banyak pilihan kata yang tidak formal begitu, yang ragu-ragu serapan dari bahasa daerah begitu. Mungkin di kamus itu kan ada formal dan informal gitu. Jadi kalau yang Anda lihat, yang Anda ragu-ragu, Anda buka di kamus, itu kemudian ada tulisan informal dari bla 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 gitu. Jadi kata-kata Anda yang Anda lihat tadi itu yang informal. Formalnya ini tadi informal dari kata apa lah, kata ini berarti formalnya gitu. Jadi melihat kamus itu tidak salah dan tidak perlu malu. Bu Titi tidak pernah malu. Orang kamus besar segitu, Bu Titi juga sastra Inggris itu saya pernah waktu itu
saya pakai sebagai patokan tulisan sastra Inggris. Saya pun kadang tidak hafal kata-kata dalam bahasa Inggris meskipun saya jadi dosen puluhan tahun. Kadang-kadang kalau saya ragu-ragu buka kamus gitu. Tulisannya, spellingnya kalau ragu-ragu juga buka kamus gitu. Dosen sastra Inggris juga seperti itu. Jadi kita tidak perlu malu buka kamus. Kemudian ciri berikutnya jelas. Jelas itu strukturnya jelas, maknanya jelas gitu. Struktur kalimat bahasa Indonesia itu yang paling sederhana terdiri atas subjek dan predikat. Misalnya Ani menangis itu atau Ani bernyanyi. Mau Ani bernyanyi di kamar mandi, Ani bernyanyi di atas genteng, Ani bernyanyi di tengah lapangan, Ani bernyanyi di pagi hari, Ani bernyanyi di malam hari, ya terserah Ani, dia yang punya mulut gitu. Tapi kalimat Ani bernyanyi atau Ani menangis itu selesai. Kecuali kalau predikatnya kata kerja transitif dia membutuhkan objek. Kuda makan. Makan apa? Makan roti, makan burger, makan pizza, makan rumput. Jadi kuda makan itu tidak bisa berhenti dimakan karena dia membutuhkan objek. Kuda makan rumput di lapangan, ada objek, ada keterangan tempat begitu. Jadi kalau dilihat kalimat ini strukturnya benar, ada kuda sebagai subjek, ada makan sebagai predikat, ada rumput sebagai objek. Dari segi makna jelas. Tapi kalau kita balik, rumput makan kuda, ini strukturnya benar loh ya. Ada subjek rumput, ada predikat makan, ada objek kuda. Tapi dari segi makna kalimat ini tidak jelas, tidak logis maksudnya. Jadi tidak ada ceritanya rumput makan kuda, kecuali rumputnya Doraemon. Jadi yang rumput yang keluar dari kantong Doraemon setelah keluar jadi liar, kemudian bulat-bulat kuda lah jadi karya sastra itu nanti. Jadi karya fiktif itu nanti. Tapi dalam dunia nyata rumput makan kuda tidak logis, tidak ada gitu. Ini Bu Titik juga punya contoh lucu-lucu, tapi tidak saya jelaskan sekarang. Nanti bisa panjang ceritanya kalau Bu Titik disuruh intermezzo. Padat dan ringkas. Padat dan ringkas itu maksudnya tidak boleh ada kata-kata mubazir. Kata-kata mubazir itu sebenarnya kalau dilepaskan dari struktur kalimat, dari kalimat itu dia tidak akan mengganggu struktur kalimat maupun makna kalimat. Contoh sederhana, misalnya penggunaan kata mubazir itu agar supaya. Sudah agar, ada supaya, begitu, dan banyak bentuk-bentuk yang seperti itu. Maka dengan demikian itu juga sering digunakan oleh penulis, salah satu saja gitu, dengan demikian atau maka gitu, sering seperti itu. Coba kita lihat yang merah itu selalu contoh salah ya. Pendidikan agama di SD tidak akan terlaksana dengan sebaik-baiknya jika tanpa adanya dukungan dari orang tua dalam keluarga. Ini yang mubazir banyak kalau Anda bandingkan dengan di bawah. Pendidikan agama di SD tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan orang tua. Nah, orang tua itu selalu dalam keluarga. Gak ada ceritanya orang tua itu di luar keluarga. Kalau di luar keluarga mungkin orang tua asuh, orang tua angkat, tapi ada penjelasannya orang tua apa gitu. Tapi kalau orang tua saja yang pengertiannya ayah dan ibu atau bapak dan ibu itu selalu dalam keluarga gitu. Jadi ringkas. Padat dan ringkas ini kalau untuk tulisan di koran atau buku yang diterbitkan itu sangat berarti karena berhubungan dengan kertas, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan kehematan gitu. Jadi yang kata-kata mubazirnya minim atau hampir tidak ada, berarti dia akan memadatkan substansi dan menghemat kertas. Dengan menghemat kertas, menghemat ruang atau menghemat kertas berarti menghemat biaya. Kalau sekarang itu era digital ya, koran pun koran digital. Tapi koran digital itu pun kan masih dicetak gitu. Kalau di era cetak, iklan kecil, iklan mini, Bu Titik pernah waktu itu seminar
internasional di FIB, kecil gitu, sudah ratusan ribu ikan kecil gitu. Istilahnya itu ikan kecil gitu, kecil gitu. Sudah ratusan ribu gitu. Jadi ruang sekecil apapun kalau di koran itu sudah bunyi dalam tanda petik ada uangnya gitu. Formal objektif sudah, kemudian gagasan sebagai pangkal tolak. Jadi karya tulis ilmiah itu yang diutamakan gagasannya, bukan penulisnya gitu. Kalau istilah kami di atas langit itu ada langit. Kalau menonjolkan penulis itu kesannya sombong gitu. Padahal di atas langit kan ada langit gitu. Jadi karya tulis ilmiah itu gagasannya yang diutamakan, jangan penulisnya. Jadi tidak perlu ada kami, kita, saya, peneliti, penulis, pengarang, atau sebutan-sebutan apapun gitu. Karena dengan sebutan itu akan terlihat menonjolkan penulisnya gitu. Padahal yang kita tonjolkan gagasannya gitu. Kemudian yang berikutnya, setelah sakit itu sama anak saya, mama minum Maizon paling enggak 1 hari 1. Nambah ion, nambah as, ya sudahlah, tinggal minum aja kok, minum gitu. Karena kebetulan dingin, enak, pakai Najersan sekian. Penggunaan istilah teknis itu istilah yang digunakan di bidang ilmu tertentu dan tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda ingin bahasa Indonesianya, harus dicek di kamus ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak, pakai istilah asing tidak apa-apa istilah asing. Mengapa? Karena yang membaca tulisan Anda itu seguru seilmu gitu. Jadi tidak mungkin skripsi orang sastra dibaca orang kedokteran gitu loh. Orang kerjaan apa gitu. Atau teori orang pariwisata apa tugas akhir pariwisata atau orang HI misalnya kemudian dibaca orang ekonomi gitu, tidak mungkin. Jadi istilah-istilah khusus itu memang ciri khas dari ilmu tertentu, tidak perlu diterjemahkan. Kecuali ada padanannya yang tidak apa-apa. Sebenarnya misalnya seperti ini titik kisah, mungkin dari Anda ada yang tidak terlalu jelas dengan titik kisah, tidak terlalu paham. Ini point of view sebenarnya. Kalau orang sastra Indonesia atau orang sastra membaca atau mendengar point of view, dia sudah paham. Atau suspense and foreshadowing gitu. Orang sudah paham gitu, orang sastra sudah paham. Suspense and foreshadowing itu ada yang menerjemahkan penundaan dan pembayangan gitu. Penundaan dan pembayangan itu juga tidak terlalu jelas sama dengan titik kisah. Tapi kalau suspense and foreshadowing orang sastra paham. Kalau didefinisikan, suspense and foreshadowing itu panjang. Cara pengarang untuk memikat pembaca atau penonton agar selalu ingin tahu kejadian berikutnya dalam cerita gitu. Jadi kan di dalam karya sastra itu film atau sinetron atau drakor itu biasanya kan ada informasi yang segera ingin diketahui oleh penonton gitu. Tapi sutradara atau penulis berusaha untuk menahan informasi itu agar ketegangannya masih ada dan pembaca atau penonton ingin tahu terus kelanjutannya seperti apa gitu. Nah itu suspense and foreshadowing. Saya sering pakai contoh yang paling sederhana, misalnya seorang ibu kehilangan anak di mall gitu. Ibu itu sudah bingung lari ke sana kemari nggak ketemu anaknya, kemudian ke informasi. Kemudian diumumkan bahwa anak laki-laki usia sekian pakai baju ini lepas dari ibunya gitu. Mohon yang mengetahui menyampaikan pada informasi gitu. Nah, pada waktu itu ibunya lihat anaknya itu di seberang jalan. Ibunya lari. Pas mau nyebrang ada bis mau lewat, ibunya berhenti dulu. Setelah bis lewat anaknya hilang. Tidak ada di seberang jalan. Nah, itu suspect foreshadowing gitu. Penonton pasti aduh sebentar lagi sudah ketemu anaknya. Kok ya ada bis? Kok ya itu suspect foreshadowing gitu. Jadi tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir konsisten. Konsisten kalau dalam karya tulis ilmiah itu
tidak hanya konsisten ejaan, pilihan kata, kalimat, dan sebagainya. Konsisten itu taat azas ya, tapi konsisten dalam pilihan huruf, besarnya huruf, kertas, ukuran kertas, dan sebagainya. Jadi karya tulis ilmiah itu menggunakan Times New Roman 12 poin gitu ya. Jarak antar baris 1,5 spasi, bukan 2 spasi. Kalau data 1 spasi. Itu standar internasional. Kemudian kertasnya putih, ukurannya A4, tidak kuarto, tidak folio, tapi A4 gitu ya. A4, ukurannya A4 gitu. Kalau zaman Bu Titik dulu karena tidak terlalu paham dengan aturan itu ya, aturan internasional itu, kadang antara bab 1 dan bab 2 itu kalau perempuan diberi warna pink, warna kertas pink, kalau laki-laki itu biru, biar maco gitu. Kalau perempuannya galak mungkin merah gitu, tapi rata-rata pink sih gitu, pink dan biru rata-rata. Karena tulisannya tidak boleh gitu. Kalau pembaca ingin tahu bab 2 halaman berapa, kan ada daftar isi. Termasuk nanti makalah Anda. Harus ada daftar isinya, biar Bu Titik kalau mau mengecek itu gampang. Kalau teman-teman lain mau mengecek itu gampang. Kalau tidak ada daftar isinya, bingung. Di halaman berapa, baris berapa itu bingung gitu. Jadi A4 putih gitu ya. Kita bandingkan, ini penulisan tidak konsisten. Yang merah itu selalu contoh salah ya, yang hitam itu selalu contoh yang benar gitu. Penulis skripsi harus melakukan langkah-langkah titik 2. Kalau titik 2 berarti kalimat ini belum selesai. Kalau kalimat ini belum selesai, berarti tidak boleh menggunakan huruf kapital. Jadi kalau kalimat ini belum selesai, titik 2 harus diawali dengan huruf kecil, diakhiri dengan titik koma. Dianggap ini pemberian ini sejajar, bagian dari kalimat jadi titik koma gitu. Kemudian kesalahan kedua, ini kesalahan pertama menggunakan kapital, tidak diakhiri dengan titik koma. Ini kesalahan pertama, ini kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, bentuk katanya tidak konsisten, tidak taat azas. Jadi ada pertemuan, ada mengajukan, ada melapor, ada bertemu gitu. Jadi kalau bimbingan skripsi atau di bahasa Indonesia itu selalu gini, kalau Anda ingin memberikan seperti ini, tadi contoh yang Bu Titi beri blog tadi ada contoh begini ya di skripsi, yang diberi warna merah, kemudian Bu Titi beri catatan kalau titik 2 kalimat belum selesai tidak boleh diawali dengan huruf kapital dan harus diakhiri dengan titik koma gitu. Bu Titi selalu memberi masukan begini, kalau mau awalan me semua, kalau mau bersemua, kalau di semua, kalau po semua, begitu loh. Jadi itu saja yang diingat. Sehingga bentuk katanya itu selalu sama kalau seperti itu. Nggak usah berpikir banyak, terlalu banyak gitu. Simpel saja. Kalau mau semua pasti menemui, mengajukan, melaporkan, menemui lagi, selesai gitu. Ini materi terakhir kita. Konversi tidak bisa saya berikan sekarang karena kalau terputus tidak enak. Silahkan Anda, saya sudah berharap Anda sudah menemukan skripsi ya, semua sudah menemukan skripsi gitu ya, sudah membaca skripsi yang Anda temukan. Jadi kalau satu kelompok misalnya isinya, lampunya Bu Titik mati, makanya kok agak tidak terang benderang. Bu Titik itu menggunakan lampu 4. Jadi ada lampu bulat 1, lampu atas 2, ada lampu sini sebenarnya 1. Tapi lampu sini dipakai Bu Titik untuk ngecas HP. Bu Titik berharap sudah dapat skripsi, sudah dibaca, kemudian putuskan di kelompok Anda skripsi yang ditemukan oleh siapa yang akan dipakai untuk makalah gitu. Nah, yang lain-lain bisa dipakai untuk makalah, untuk tugas pribadi, untuk nanti UAS gitu. Yang
dipakai untuk makalah itu pun sebenarnya masih bisa disiasati, tidak semua diringkas gitu. Nanti minggu depan saya berikan triknya ya, tidak sekarang terlalu panjang, tidak cukup nanti waktunya. Jadi saya harap sudah dibaca, betul-betul dibaca, pilihan Anda sendiri, meskipun misalnya skripsi yang ditemukan oleh Hilda Putri misalnya yang dipilih gitu. 7 anggota yang lain harus ikut membaca. Karena itu yang ditentukan kan, harus ikut membaca. Sehingga waktu tanya jawab nanti, semua anggota kelompok diberi kesempatan untuk menjawab. Itu nilai UAS Anda. Jadi meskipun Anda ikut menyusun makalah, kalau pas presentasi Anda tidak bicara sama sekali, nilai Anda 0. Nilai presentasi 0, hanya nilai makalah saja. Nilai makalah saja dapat, nilai presentasi 0. Kalau satu nilai kosong itu hampir tidak bisa 70. Hampir tidak bisa 70. Sehingga harus semuanya diberi kesempatan untuk bicara gitu. Nah, ada 2 cara yang dipakai di presentasi yang lalu gitu, gini caranya. Yang pertama itu misalnya moderatornya memberi kesempatan, silakan teman-teman siapa yang bisa menjawab misalnya pertanyaan Kristi misalnya. Kalau ditawarkan seperti itu, yang sangat paham dan berani bicara saja, yang public speaking-nya bagus saja, yang berkali-kali angkat tangan gitu. Saya akan menjawab gitu. Tapi yang ragu-ragu, yang tidak berani tampil, yang public speaking-nya merasa tidak bagus, menurut saya semua bagus. Ya kadang-kadang hanya jawab 1 kali. Jawab 1 kali dengan jawab 5 kali kan nilainya pasti beda gitu. Nah, cara kedua itu yang smart gitu. Jadi semua anggota dianggap paham gitu kan. Kemudian moderator yang menjadi polisi ngatur alur lalu lintas gitu ya. Jadi misalnya pertanyaan Kristi silakan dijawab oleh siapa misalnya, Akilah misalnya. Kemudian pertanyaan Maira misalnya silakan dijawab oleh Ananda gitu. Pertanyaan Dimas silakan misalnya dijawab oleh Indriana misalnya begitu. Cara seperti itu rata jadinya. Jadi kalau semua pertanyaan itu dibagi rata, semua teman itu dapat giliran jawab. Kalau 3 kali semua, kalau 4 kali semua gitu. Sehingga nilai kelompok itu bisa hampir rata. Kalau misalnya A paling blesetnya ya AB, misalnya seperti itu. Tapi bisa jadi AA semua, bisa jadi BB semua begitu. Tapi pilihan itu nanti Anda komunikasikan dengan kelompok ya. Tidak harus ikut Bu Titik merdeka kan Anda pilih gitu. Putuskan sendiri dengan kelompok. Sehingga Bu Titik sih harapannya pokoknya nilainya bagus gitu. Nilainya bagus. Terus ini kan pesertanya kan 45. Jadi kalau misalnya presentasi 45 atau 46 ya, ada yang tidak bisa on cam kan. Jadi misalnya yang presentasi itu 8 orang, misalnya 46 diambil 8 orang masih 32. 30 berapa? Sorry, 38. Paling tidak ada 38 pertanyaan gitu. Jadi setiap minggu itu semua orang harus nulis di chat. Chat aja. Cepet. Nggak usah raise hand. Chat aja. Kalau nanti mau raise hand nggak apa-apa, tapi paling tidak sudah ditulis di chat sehingga terekam semua di situ. Nanti Notulen itu bisa merekam, Bu Titik bisa merekam pertanyaan Anda sehingga setiap tatap muka Anda bertanya dan Anda mengumpulkan nilai. Ya pastinya kalau tidak bisa on cam, tidak bisa masuk Zoom, tidak masuk ya pada hari itu kehilangan 1 nilai gitu. Nah itu Bu Titik
apa ya yang Bu Titi terapkan selama ini itu melatih Anda berpikir kritis, melatih Anda menanggapi pendapat orang lain, melatih Anda berbicara kalau Anda mau berbicara. Kalau 38 disilakan berbicara semua kan waktunya habis gitu. Kalau langsung dibacakan oleh apa yang menjawab kan jadi cepat gitu. Jadi karena waktu kita tidak banyak dan kelasnya besar, kita memberi kesempatan semua untuk mendapatkan nilai yang baik. Kalau Bu Titi nilai yang bagus, kalau Bu Titi senang ditulis di chat saja semuanya. Karena ditulis di chat kadang-kadang nulisnya bareng, jadi kadang-kadang pertanyaannya itu hampir sama atau sama gitu. Tidak apa-apa, nanti kan bisa dirangkum. Tapi paling tidak si A, si B, si C itu sudah menyampaikan pendapatnya di chat. Kemudian kalau ada pertanyaan yang sama itu, notulen harus tahu atau moderator harus tahu misalnya pertanyaan Indriana, pertanyaan Akila, pertanyaan siapa gitu, Amalia misalnya mirip gitu, jadi bisa dijawab satu kali gitu. Tapi prinsipnya semua dapat kesempatan untuk bertanya, semua dapat kesempatan untuk menjawab. Kalau bahasa Indonesia bisa A semua kan bisa mengangkat IP yang lain gitu ya. Ya itu pertemuan kita hari ini. Kita cek presensi sebentar ya. Sebenarnya sih kalau mata kuliah bahasa Indonesia lebih tertib mata kuliah bahasa Indonesia dibandingkan dengan yang lain sebenarnya. Kok tidak ada di sini? Sebentar. Sebenarnya mata kuliah bahasa Indonesia lebih tertib dibandingkan yang lain. Itu kalau saya mengecek di ini, yang penting ini ya, yang penting di MMP ya, di attendance itu yang harus Anda klik. Biasanya sudah hitam semua. Oh, masih ada yang merah. Hiliah ada? Ya, ada Bu. Oke, Bu Titi bantu klik saja ya. Jadi upayakan bisa masuk. Kalau dibantu klik sih sebenarnya terekamnya, cuma tidak ada tulisannya self record. Berarti dosennya yang mengklikkan. Rika Amelia? Tidak ada. Itu Bu, barusan WhatsApp saya katanya dia belum nemu sinyal. Oke, Bu Titi bantu klik aja. Dianggap masuk. Bu Titi itu kan enakan aja. Nah, Anda ngisi begini, Anda ngeklik di sini, kalau dosennya tidak save attendance, presensinya hilang. Jadi kemarin itu awal minggu ini kan pertemuan keempat ya. Ada dosen sastra Bu Azrumi itu marah-marah di grup Telegram. Saya sudah kuliah 4 kali lewat pakai Zoom, tapi yang terekam hanya 1 kali. Saya yakin tidak sempat ngecek ini. Oh, Anda lihat tidak ya? Oh, tidak sempat terlihat ya? Sebentar. Saya ini Jember kan sudah level 1 ya, mudah-mudahan ini loh. Ini